Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi trigger Oracle PL atau SQL. Jadi, apa itu trigger? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rufafi dengan NIM 2403006 dari kelas TI 2D. Jadi, apa itu trigger? Trigger adalah kode otomatis di database yang berjalan sendiri saat ada perubahan data. Eh, Trigger itu seperti sistem otomatis database. Jadi setiap ada perubahan data, dia langsung jalan sendiri tanpa kita panggil. Jadi dia akan otomatis berjalan. Jadi tujuan dari trigger ini yaitu yang pertama itu untuk menghemat kode, yang kedua untuk memproses data berulang, dan yang ketiga itu untuk membuat program menjadi lebih efisien. Di sini ada beberapa jenis trigger. Yang pertama itu ada trigger event atau kejadian. Kejadian yang memicu trigger berjalan itu ada dua. Yang pertama itu ada DDL, Data Definition Language. Event ini ada create, alter, dan drop. Yang kedua itu ada DML atau Data Manipulation Language. Di sini ada insert, update, and delete. Terus yang jenis kedua itu ada trigger timing atau waktu, yaitu kapan trigger itu dijalankan. Yang pertama itu the before, itu dijalankan sebelum kejadian. Dan after dijalankan setelah kejadian. Yang ketiga ada trigger level atau tingkatan, yaitu seberapa sering trigger dijalankan. Yang pertama ada row level, itu dijalankan untuk setiap baris data. Dan yang kedua itu ada statement level, itu dijalankan sekali untuk satu perintah. Terus lanjut ke study case-nya. Sistem akademik digunakan untuk mengolah data mahasiswa. Ketika admin membuat data mahasiswa, sistem perlu mencatat perubahan tersebut. Untuk itu digunakan trigger yang akan otomatis menyimpan perubahan data sebelum dan sesudah ke dalam tabel log setiap kali terjadinya update. Jadi target berikutnya data mahasiswa dari nama SS telah diubah menjadi nama Ki. Kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi trigger. Pertama kita buat tabel data mahasiswanya terlebih dahulu. Menggunakan create. Dengan kolom ID, tipe datanya number karena angka, kemudian ada nama untuk nama mahasiswa, tipe datanya vektor, kemudian ada jurusan, tipe datanya vektor. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada ya untuk tabel mahasiswa yang dengan kolom ID, nama, dan jurusan. Kemudian kita buat lagi tabel mahasiswa ini untuk menyimpan riwayat nanti aktivitas ketika kita melakukan perubahan data. Ini kolom itu aktivitas. Itu datanya parser karena berbentuk teks. Dan waktu kita melakukan perubahan datanya, tanggal.
Kemudian kita coba jalankan. Sudah ada ya untuk tabelnya. Itu aktivitas dan waktu. Kemudian kita masukkan datanya ke dalam tabel menggunakan insert into. Masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Mahasiswa dengan isiannya values untuk ID. Nah, untuk ID itu satu, untuk namanya untuk namanya F, dan jurusannya itu TIK. Oke, kita tambahkan lagi datanya. ID-nya itu 2, namanya IK, dan jurusannya misal mesin. Majalah. Sorry, ini harus ada tanda petik ketika datanya itu string atau tab. Kemudian selanjutnya kita buat triggernya, create or replace. Trigger target untuk trigger from riwayat update mahasiswa. Update jadi ini triggernya akan aktif ketika kita melakukan update. Tabel mahasiswa. Untuk per Israel ini nanti yang diupload akan satu baris. Kemudian bikin masukkan ke mahasiswa dengan value
dari di Oke, jadi ini untuk kita masukkan datanya ketika update oleh mahasiswa dengan values data mahasiswa dari nama sebelumnya setelah diubah menjadi nama yang baru. Jadi untuk tanggalnya kita titik koma. Ini kita akan coba melihat tabelnya dengan menggunakan select bintang. Kita pilih semua dari tabel mahasiswa. Sorry, ininya belum diucapkan. Baik, kita lihat lagi. Nah, jadi untuk di sini ID 1 dan 2 itu namanya FS, dan yang kedua itu namanya HIKA. Dari jurusan yang pertama TI dan kedua TI. Nanti kita akan mengupdate nama ini, karena ini kan salah ya, bukan yang benar. Jadi kita coba nyerang dulu. Oke, kita akan coba update. Dengan nama sama dengan oke. Mana ID-nya itu 1. Letakkan di ID 1. Karena kita akan merubah ID 1 yang dari atas menjadi nama yang baru. Oke. Jadi kita akan coba lihat. Satu row update sudah. Coba kita lihat lagi untuk datanya. Nah, jadi di sini sudah update ya. Dan tadi namanya itu FX menjadi Fatih. Kemudian kita lihat untuk triggernya apakah jalan otomatis. Kita menggunakan
Oh, nggak ada, mungkin ada kesalahannya. Oke, kita akan cek dulu. Band variable name. Oh, ini salah guys. Ini harusnya bukan di log underscore mahasiswa, karena kita kan mengambil dari variabel nama ya. Nama itu ada di mahasiswa, bukan di log mahasiswa. Jadi kita akan ganti, coba. Oke, kita akan coba run. Oke, di sini ada error. Trigger lookup mahasiswa already exist. Berarti ini sudah digunakan, sudah pernah digunakan. Jadi kita akan coba hapus dulu untuk trigger lookup dan mahasiswanya. Lock trigger. Nama triggernya trigger mahasiswa. Ini sementara aja ya. Kemudian kita jalankan lagi untuk kode ini. Nah, sudah. Berarti kita coba lihat lagi. Nanti kita akan coba mengganti nama dari hikaf menjadi yang lain. Misal terganti siapa ya? Kita akan coba update. Aturan update kita akan coba lihat apakah triggernya. Nah, jadi di sini sudah tampil ya untuk keterangan aktivitas dan waktunya. Jadi kan sebelumnya dari tabnya itu yang kedua, yang pertama itu, oh iya, yang tabel pertama kan yang tadinya Fakih kita ubah menjadi Muhammad Fakih. Oke, kita apakah terupdate, kita lihat. Jadi ini triggernya jalan ya, dan waktunya juga sudah ada. Nah, jadi di sini sudah update dengan ID 1 yang sebelumnya Fakih menjadi Muhammad Nur Fakih dari jurusan TI. Oke, jadi saya menggunakan tiga jenis trigger. Yang pertama itu after, setelah kejadian, karena kita setelah kejadiannya, yaitu kita menggunakan ML, yaitu update. Kemudian kita menggunakan trigger level atau tingkatan juga, menggunakan row level, karena digunakan untuk setiap baris data. Jadi untuk after update, setelah kejadiannya itu mengupdate. Setelah update, kemudian di sini ada for each row untuk setiap baris datanya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.